petugas masih menemukan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemkab Lampung Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menjadikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Persiapan menuju kenormalan baru atau new normal pandemi COVID-19 terus dilakukan, tapi sayangnya masih juga ditemukan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Untuk mempersiapkan kenormalan baru, Pemkab Lampung Utara menggelar operasi pendisiplinan kesehatan. Petugas mendapati penumpang angkot dan pengendara motor yang tidak mengenakan masker. Petugas menjaring sejumlah penumpang angkot serta pengendara motor yang kedapatan tidak mengenakan masker. Operasi pendisiplinan kesehatan digelar Pemkab Lampung Utara bersama TNI dan Polri. Petugas langsung memeriksa suhu tubuh warga yang tidak mengenakan masker. Mereka juga memberikan masker dan meminta warga untuk langsung memakainya. Setiap orang diminta mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat keramaian. Banyak pengendara dan penumpang beralasan jika mereka lupa mengenakan masker saat bepergian. Tadi buru-buru soalnya suruh beli sayuran. Oh, kita tahu nggak hari ini ada operasi itu? Nggak tahu. Operasi pendisiplinan kesehatan dilakukan Pemkab Lampung Utara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dua lokasi dijadikan pusat operasi, yakni di Pasar Dekon dan di Pasar Sentral Kota Bumi. Tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi warga yang tidak disiplin. Kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Padahal yang paling penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, melindungi diri sendiri, baru dapat melindungi orang lain. Caranya bagaimana? Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pak, kedepannya apakah nanti ada sanksi tegas bagi warga yang nggak pakai masker ke pasar? Sampai dengan saat ini kita masih mengedepankan pada humanis ya, edukasi dan humanis. Pelaksanaan operasi pendisiplinan akan digelar selama 2 pekan ke depan. Pemkab Lampung Utara bakal menerapkan tatanan normal baru atau new normal. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, tahun ini dirasa berbeda oleh sekolah dalam melepas dan perpisahan kelulusan siswanya. Karena pandemi COVID-19, perpisahan siswa dilakukan dengan cara live streaming. Dewan Guru di SMP Fransiskus Bandar Lampung menggelar pelepasan siswa-siswinya di aula gedung sekolah dan disiarkan secara live melalui channel YouTube sekolah. Kegiatan ini diikuti ratusan siswa sekolah dan para orang tua mereka di rumah melalui aplikasi Zoom. Meski melewati live streaming, prosesi berjalan penuh sukacita. Rangkaian kegiatan seremonial, perpisahan pelajar, serta penyampaian sambutan dari pihak sekolah, perwakilan siswa, hingga perwakilan orang tua siswa dilakukan secara live streaming. Sekolah tetap menggelar pelepasan karena memberikan apresiasi, serta untuk terus membangkitkan semangat kebersamaan para siswa-siswi yang telah lulus sekolah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami melaksanakan kegiatan pelepasan siswa kelas 9 secara live stream. Ini kami lakukan untuk persembahan bagi anak-anak kami yang tercinta, agar mereka mempunyai semangat untuk terus berjuang, agar mereka berhasil nantinya. Dan anak-anak juga ikut ambil bagian di dalamnya, mereka mengikuti dari rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kelulusan yang ada di sekolah berjumlah 123 anak, dan kami bersyukur bahwa mereka semua lulus. Terima kasih untuk semua orang
yang terlibat di dalam seluruh rangkaian kegiatan. Jadi kesannya itu sedih pastinya, karena kan nggak bisa ketemu langsung gitu kan, mau sedih-sedih bareng juga nggak bisa, paling cuma tatap muka lewat internet gitu kan. Nah, jadi sedihnya tuh tambah kerasa gitu gara-gara nggak bisa ketemu langsung. Jadi apa senangnya itu ya masih diadain perpisahan kayak gini sama sekolah. Ini udah lama nggak ketemu teman-teman ya semenjak Iya. itu ya pandemi ya. Gak masuk sekolah udah nggak pernah ketemu lagi. Sampai perpisahan ini. Iya. Mungkin ada apa pesan untuk teman-temannya di rumah? Ya pesannya ya tetap jangan ikut, jangan keluar, selamat dan lulus semuanya. Semoga di SMA Tetap kompak ya. Perpisahan diakhiri penayangan film pendek yang menggambarkan kesedihan guru terpisah dengan muridnya di tengah pandemi COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, seorang warga desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, tewas ditikam kerabatnya sendiri. Pertikaian dipicu hutang piutang sebesar Rp200.000. Pelaku menyerahkan diri ke polisi pasca kejadian. Mukhlis tewas bersimbah darah usai ditikam Adi Sanjaya yang masih kerabatnya sendiri. Tangis histeris istri dan anaknya pecah saat melihat korban sudah tak bernyawa. Korban meninggal dengan 5 luka tusuk di bagian dada, punggung, dan di bawah ketiak. Korban dan pelaku merupakan warga desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur. Korban dan pelaku berselisih karena masalah hutang sebesar Rp200.000. Pasca kejadian, puluhan personel kepolisian dikerahkan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi aksi massa. Beberapa jam usai kejadian, pelaku Adi Sanjaya didampingi aparatur kecamatan menyerahkan diri ke polisi. Kejadian bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban hendak menagih hutang sebesar Rp200.000. Kemudian terjadi cekcok mulut hingga terjadi perkelahian dan menewaskan bapak 3 orang anak tersebut. Untuk pelaku sudah kita amankan, dibawa ke Polres Lampung Utara, sekarang masih dalam pemeriksaan. Kronologis awalnya dari mana, Dan? Kronologis awalnya, si korban itu mempunyai hutang dengan pelaku sebesar Rp200.000. Kebetulan pelaku lewat di depan rumah, melihat si korban, akhirnya menanyakan masalah utang. Nah, pada waktu itu juga terjadi cekcok mulut, akhirnya berkelahi. Jangan pasal yang diterapkan, Dan? Pasal yang diterapkan pasal 338 atau 351 ayat 3. Ancaman, Dan? Dengan ancaman hukuman 12 tahun. Pasca kejadian, puluhan personel kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi aksi massa. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Pemkab Lampung Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkab Lampung Tengah mendapatkan penilaian predikat opini wajar tanpa pengecualian 2 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung. Penilaian WTP diberikan dalam video conference di Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah. Opini wajar tanpa pengecualian merupakan hasil kerja semua tim seluruh organisasi perangkat daerah Lampung Tengah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019.
Temuan di Dinas Bina Marga Lampung Tengah sebanyak 413 juta rupiah sudah diselesaikan. Selain itu, pengadministrasian aset yang tidak akurat karena pemecahan wilayah berada di Kota Metro dan Lampung Timur. Pemkab akan segera meminta keterangan dari kedua pemerintahan tersebut. Lampung Tengah untuk yang kedua kalinya mendapatkan opini penilaian dari BPK wajar tanpa pengecualian, ya. Karena dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono memuji Pemkab Lampung Tengah yang berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP berhasil diraih selama 2 kali berturut-turut. Dalam video conference dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Pemkab Lampung Tengah meraih opini WTP. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Sumarsono memberikan selamat atas penghargaan yang diraih Pemkab Lampung Tengah. Dia berharap agar tahun depan Pemkab dapat mempertahankan opini WTP. Sumarsono menilai administrasi di seluruh organisasi perangkat daerah sudah sangat baik dan harus ditingkatkan lagi. Tadi disampaikan oleh BPK Perwakilan Lampung dan dinyatakan Lampung Tengah ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya secara berturut-turut Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan hat-trick penilaian dari BPK wajar tanpa. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud, iNews melaporkan. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah tengah menerapkan kenormalan baru. Apel siaga penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan Lampung Tengah melibatkan 600 personil TNI dan Polri dan pemerintah Lampung Tengah. Apel dipusatkan di Tugu Pepadun Gunung Sugih, Lampung Tengah beberapa hari lalu. New normal atau tatanan normal baru merupakan kebiasaan dan perilaku yang baru, berbasis adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat diminta memakai masker saat berada di luar rumah dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Masyarakat menuntutkan ditutupnya tempat ibadah, kemudian ketatnya pelaksanaan itu kan. New normal ini kan bagian daripada mengakomodir kepentingan bersama. Karena pada saat kemarin keluhan-keluhan masyarakat beragam sekali kan. Dengan new normal ini artinya pengetatan terhadap protokol kesehatan. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meninjau Bank Lampung sebagai persiapan new normal. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Bupati Nanang Ermanto meninjau Bank Lampung cabang Kalianda Lampung Selatan. Peninjauan ini untuk melihat kesiapan salah satu lembaga keuangan menyongsong kenormalan baru untuk kedisiplinan protokol kesehatan. Bupati meninjau Bank Lampung usai apel penegakan kedisiplinan. Ketua Gugus Depan Kendali Wabah COVID-19 Lampung Selatan, Nanang Ermanto, mengimbau lembaga dan pengelola fasilitas publik menyediakan tempat cuci tangan memakai sabun. Nanang juga berharap masyarakat dapat mematuhi kedisiplinan protokol kesehatan, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, serta menjaga jarak antar sesama agar dapat terhindar dari wabah virus COVID-19. Untuk dapat menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau agar penularan coronavirus dapat kita cegah sedini mungkin. Dan kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan di tempat keramaian seperti pasar. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan.
Fraksi PKB DPRD Lampung Selatan menginginkan pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah Lampung Selatan, terutama pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan balik nama kendaraan bermotor. Ungkapan ini disampaikan oleh juru bicara fraksi PKB DPRD Lampung Selatan, Sutaji Abdullah, dalam pandangan fraksinya pada sidang paripurna DPRD tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2019 di gedung DPRD Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. Dalam acara, fraksi PKB menerima dan siap membahas LKPJ tahun anggaran 2019. Dewan berharap Pemkab dapat lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan balik nama kendaraan bermotor. Jika PAD dapat dimaksimalkan, capaian pendapatan asli daerah secara maksimal. Berarti hasil dari pajak kendaraan bermotor hanya tercapai 56,49%. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Selatan meminta agar Dinas Perlindungan Anak daerah setempat dapat mensosialisasikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan disosialisasikan kepada siswa di sekolah. Ungkapan ini disampaikan juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Selatan, Rosdiana, dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2019. Dinas Perlindungan Anak daerah minta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada siswa. Jika Pemkab cepat tanggap, virus corona ini dapat diantisipasi. Sosialisasi protokol juga dapat menyelamatkan anak-anak di Lampung Selatan terinfeksi virus corona. Betul harus diperhatikan. Nah, ini bagaimana pertanyaan saya, sudahkah di Lampung Selatan ini khususnya Dinas PPA mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik menurut WHO dan juga cara memakai masker. Nah, ini untuk anak-anak Pak khususnya. Dan sangat penting ya. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Fraksi Golkar DPRD Lampung Selatan mengevaluasi kinerja Dinas Peternakan tahun 2019. Dewan ingin mengetahui pencapaian target kinerja Dinas Peternakan di Lampung Selatan tahun anggaran 2019. Dalam pembahasan anggaran 2019 di awal rumah dinas DPRD Lampung Selatan, fraksi Golkar menilai satuan kerja perlu dievaluasi. Evaluasi kinerja satuan kerja dapat menjadikan acuan dalam meningkatkan kerja Pemkab ke depan. Ahmad Muslim berharap dengan adanya evaluasi anggaran tahun 2019 akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Lampung Selatan. Peningkatan PAD akan otomatis meningkat kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. Saya pengen tahu berapa pembinaan kelompok kita yang ada di Lampung Selatan dan apa realisasi yang sudah kita lakukan kepada kelompok itu. Nah, terus itu apa juga daripada hasil daripada pembinaan itu. Kalau dia ada... Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Komisi 4 DPRD Lampung Selatan menggelar hearing bersama gugus depan pengendalian wabah virus COVID-19 Lampung Selatan. Rapat dengar pendapat ini bertujuan mengetahui realisasi pengelolaan dana pengendalian COVID di Lampung Selatan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya, saya Citra Ramadhanti undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang ketiga Pak, posko gugus tugas ini. Hearing digelar di ruang Komisi 4 DPRD Lampung Selatan. Anggota Dewan Andi Aprianto menyarankan gugus depan kendali COVID-19 berhati-hati mengelola anggaran penanganan COVID-19. Dewan menyadari banyaknya tantangan dalam pengendalian wabah COVID-19. Namun semua harus dilakukan secara seksama agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.
Gugus Depan harus berhati-hati agar tidak menjadi korban pengelolaan anggaran penanganan COVID-19. Sebelum review dilakukan, mereka belum melakukan pembayaran. Mereka terbantu, tapi dengan kondisi kita ini kan kemudian menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kita minta supaya ini juga ada kehati-hatian, khawatirnya kita jadi korban COVID. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Bersamaannya itu yang kita minta lah.